Sinteyong curhat soal kontrak barunya di Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara mengenai perpanjangan kontraknya bersama PSSI kepada media Korea Selatan. Ia menjelaskan saat ini sudah jelas masa depannya tergantung pada nasib di Piala Asia U23. Masa depannya di kursi pelatih Timnas Indonesia menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan. Ahli strategi asal Korea Selatan itu saat ini masih terikat kontrak hingga 30 Juni mendatang. Banyak publik yang masih menginginkan agar PSSI memperpanjang kontrak Sin lantaran telah sukses membawa perubahan pada Timnas Indonesia. Terbukti, ia berhasil membawa skuad Garuda mencetak sejarah dengan pertama kalinya menembus fase gugur Piala Asia. Namun, sejarah yang telah dibuatnya itu tidak menjadikan garansi kontraknya akan diperpanjang. Sebab masih ada tugas berat yang diberikan PSSI kepadanya jika ingin kontraknya diperpanjang. Tugas berat itu adalah membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Terkait masa depannya, Sin pun menyampaikan sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Juru taktik berusia 53 tahun itu membenarkan membawa Timnas Indonesia U23 untuk tembus 8 besar adalah syarat yang harus dipenuhi jika ingin diperpanjang. Saya sempat berbincang dengan Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir, mengenai perpanjangan kontrak pada bulan Maret. Jika kami lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau perempat final Piala Asia U23. Sinteyong pada Timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong optimis bisa meraih hasil baik ketika melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia harus melawan Vietnam pada bulan depan. Nantinya, mereka akan menghadapi Vietnam sebanyak 2 kali. Dan ini merupakan laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Grup F. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam pada 26 Maret. Sinteyong pun optimis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Menurutnya, Timnas Indonesia memiliki gaya permainan yang lebih baik ketimbang rivalnya tersebut. Saya selalu berpikir bahwa kami tidak pernah kalah dengan Vietnam dalam permainan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki peluang bagus untuk menang dalam pertandingan ini, kata Sinteyong dilansir dari Never Sports. Namun meskipun begitu, ia tak ingin memandang remeh Vietnam. Ia lalu memberikan satu syarat agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Terkait hal ini belum diketahui kapan Timnas Indonesia mulai menjalani persiapan melawan Vietnam. Dan Sinteyong sekarang juga masih berada di Korea Selatan. Vietnam juga merupakan tim yang sangat bagus dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini. Dengan cara kami sendiri dan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil yang optimal, tuturnya. Pemain abroad yang berpeluang bela Timnas U23. Ada 6 pemain abroad yang secara usia memenuhi persyaratan untuk membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A Piala Asia bersama tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23, dan Timnas Yordania U23. Sebagai persiapan menuju Piala Asia tersebut, Timnas Indonesia U23 akan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 31 Maret mendatang. Sebab Piala Asia U23 tidak masuk kalender FIFA sehingga klub berhak untuk menahan para pemainnya. Lalu siapa saja para pemain abroad yang berpeluang besar bisa membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23?
Berikut kami memprediksinya. Yang pertama ada Pratama Arhan. Ia sudah mendapatkan lampu hijau untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia nanti. Padahal, bek berusia 22 tahun itu baru berlabuh di klub kasta teratas Liga Korea Selatan yaitu Suwon FC. Yang kedua ada Rafael Struijk. Ia bukan pilihan utama di ADO Den Haag yang berkompetisi di divisi kedua Liga Belanda. Dan penyerang berusia 20 tahun itu baru bermain 3 kali pada musim ini. Yang ketiga ada Marcelino Ferdinand. Ia baru mendapat jam terbang di KMSK Dens pada kasta kedua Liga Belgia musim ini. Setelah kembali dari membela timnas senior di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari lalu. Yang keempat ada Justin Hubner. Lantaran masih berkarir di level junior, ia semestinya bisa mendapatkan izin dari Wolves U21 untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23, yang juga menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Sinteyong disebut ogah panggil Ilyas Al-Haf. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan ogah memanggil Ilyas Al-Haf untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan. Menurut Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, Sinteyong membutuhkan pemain yang kualitasnya lebih tinggi ketimbang winger FC Noah tersebut. Karena itu, Ilyas Al-Haf takkan pernah diajukan Sinteyong kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Soal Ilyas Al-Haf, Sinteyong tampaknya tidak begitu berminat. Kabar terakhir memang sedang dipertimbangkan dengan melihat video pertandingannya, tapi Sinteyong mungkin akan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi. Ia ingin di depan itu pemain yang lebih muda. Ilyas memang baru berusia 26 tahun, tapi ia ingin pemain yang berusia 25 tahun. Mungkin 24 tahun, 23, atau mungkin 22. Itu akan lebih bagus. Tapi dengan posisi yang lebih bagus, bermain di liga yang lebih bagus. Sinteyong sendiri sedang mengincar para pemain di Belanda, khususnya yang bermain di Eredivisie. Seperti yang sudah dibilang, akan ada satu striker, tapi namanya masih dirahasiakan. Untuk Al-Haf masih dipertimbangkan, tapi kemungkinan Sinteyong takkan mengambilnya, tegas Bung Ropan. Dengan keluarnya kabar tersebut, Ilyas Al-Haf yang musim ini mengemas 5 gol dan 6 assist dari 19 pertandingan bersama FC Noah, takkan masuk radar Sinteyong. Alhasil, ia akan fokus mencari pemain lain.